Sahabat YKB, salam jumpa. Kita jumpa kembali dalam program Gema Kasih Indonesia. Program Gema Kasih Indonesia ini adalah sebuah program yang membicarakan isu-isu yang hangat di tengah masyarakat, atau membicarakan pokok-pokok ajaran gereja, atau perkembangan ilmu teologi yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, sehingga dapat menolong kita sebagai orang-orang Kristen untuk dapat merespon situasi dengan lebih tepat. Sahabat YKB, kita semua tahu bahwa uang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kita semua membutuhkan uang. Bila kita ingin membeli apapun, baik makanan, minuman, membeli rumah, mobil, menyekolahkan anak-anak, atau berekreasi kemanapun, kita membutuhkan uang. Namun pada saat yang sama, kita ingat dalam firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 10 mengingatkan kita bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Seolah Tuhan ingin ingatkan bahwa memang kita butuh uang, tetapi waspadalah terhadap uang. Sahabat YKB, pada episode kali ini kita akan membincang tentang uang dan spiritualitas bersama dengan narasumber Pendeta Dr. Albertus Pati. Pak Albertus Pati, Pak Berti, terima kasih Pak untuk terus-menerus tangannya ke studio YKB. Terima kasih Mbak Santi sudah diundang. Iya. Pak, ini kita membincang tentang uang dan spiritualitas. Saya doyan banget tuh uang. Iya. Ada yang bilang segala-galanya tidak bisa diukur dengan uang. Oke. Tapi kalau kita ingin membeli sesuatu, kita kan butuh uang. Betul. Ya. Siapapun dia, tidak terkecuali kita berdua sebagai pendeta. Ya. Hampir mustahil hidup. Betul banget. Begitu ya, tanpa uang. Karena itu bukankah wajar ya bila orang berupaya ya dengan keras, bekerja dengan keras, mencari begitu ya. Bahkan bisa saja juga mengejar uang untuk menjadi katakanlah kaya raya. Bagaimana respon Pak Berti? Iya, terima kasih. Betul. Jadi artinya memang wajar aja orang mau kerja keras untuk cari uang karena segala-galanya butuh uang katanya ya. Meskipun uang bukan segala-galanya. Ya betul ya. Jadi memang kita apapun yang kita lakukan, apa sih pekerjaan yang tidak butuh uang? Semuanya butuh uang ya. Sebagai personal kita butuh uang untuk kehidupan kita, makan, minum dan sebagainya. Kita butuh pakaian ya mesti ada uang juga. Orang yang punya uang jadi lebih percaya diri. Kan kalau nggak punya uang juga nggak percaya diri kan gitu ya. Untuk pemuda yang mengajak pacaran orang yang dia sukai, kalau nggak ada duit gimana? Thanksin dia. Udah susah lah kan gitu ya. Lalu kemudian kalau dia mau beli mobil dia butuh uang. Gitu. Apa sih yang nggak perlu uang? Saya kuliahkan anak-anak ya tetap juga butuh uang. Gereja juga butuh uang. Itu sebagai pribadi, sebagai institusi gereja butuh uang. Biar kata gereja bicara tentang ini, kita kan kehidupan kerohanian yang nggak ada uang nggak jalan juga, program-programnya dan sebagainya. Institusi sekuler butuh uang juga, bahkan negara pun butuh uang. Kalau nggak ada uang hancur baur berantakan, bahkan bisa konflik habis-habisan. Karena kalau nggak ada uang itu yang terjadi, misalnya ada beberapa negara yang bangkrut karena tidak ada uang, karena ada 60 negara nih sekarang kemungkinan akan bangkrut oleh karena tidak ada uang. Jadi efeknya bukan soal dia bangkrutnya, terjadi clash di tengah-tengah masyarakat kan, pecah berantakan, hancur-hancuran dan sebagainya karena tidak ada uang. Jadi sekali lagi sebetulnya wajar kalau orang berusaha bekerja keras dengan segala macamnya cara bekerja keras total untuk mendapatkan uang, karena uang sangat penting. Uang itu memberikan kepercayaan diri. Kalau nggak ada uang juga orang khawatir kan gitu ya. Orang jadi, kalau saya kebayang, saya dulu pernah ada satu masa di mana saya nggak ada duit dan saya nggak bisa tidur karena kalau seandainya terjadi apa-apa gimana ya. Dulu waktu saya sempat kuliah di Amerika Serikat ya, dan pernah satu masa di mana saya pas lagi nggak ada uang dan dana yang istilahnya scholarship-nya belum datang. Sementara saya udah mesti membayar
untuk studi selanjutnya. Ini gimana dana nggak datang, sementara hari jalan terus sampai the last day. Duitnya juga belum ada, mati. Ya saya udah benar-benar beberapa hari itu nggak bisa tidur. Tetapi untung pada saat hampir jam tok dibilang oke, uang sudah masuk. Bisa ngelanjutin lagi ya. Tidur bisa juga lega ya. Langsung tidurnya tenang, hilang, tapi melayang-layang karena beberapa hari kan kurang tidur ya. Jadi efek memang nggak ada uang itu juga bisa bikin orang khawatir, panik dan sebagainya. Jadi sekali lagi wajar saja orang berusaha untuk mencari uang. Yang penting jangan menghalalkan segala cara aja untuk mendapatkan uang. Yang penting jangan menghalalkan segala macam cara. Betul. Apakah ini juga bisa dikaitkan begitu ya dengan ayat Alkitab gitu dari 1 Timotius 6 ayat 10, akar kejahatan adalah cinta uang. Betul. Dari bagaimana lalu kemudian kita menyikapi ini? Ya, uang tidak segala-galanya, kita membeli sesuatu kita perlu uang begitu ya. Iya, ya. Tapi ternyata salah satu firman Tuhan mengatakan akar kejahatan, akar. Ya. Betul. Nggak ngomong ranting, nggak ngomong akar ya, sumbernya akar, ya. Iya, sumbernya. Begitu ya. Jadi bagaimana ini berarti? Ini pertanyaan yang susah juga ya. Tapi ini menarik karena begini, sebetulnya uang itu sifatnya ambigu ya. Ambiguitas itu mendua, artinya itu bisa positif, bisa juga negatif ya. Jadi uang itu kita butuhkan sekali lagi untuk membuat kita bisa hidup, untuk interaksi sosial, untuk menyekolahkan anak, untuk rumah kan gitu, untuk apapun kita butuhkan. Itu kita sangat membutuhkan. Untuk persembahan juga kita pakai uang dan sebagainya. Itu positif banget ya. Positif banget. Tapi sisi lain dia menjadi sesuatu yang negatif ketika kita jadikan uang itu menjadi tujuan, dia bukan alat. Uang itu kan alat pembayaran sebetulnya kan. Tapi ketika dia jadi tujuan, lalu kemudian seluruh kehidupan kita habis-habisan total untuk uang. Misalnya orang pergi pagi jam 5 pagi udah pergi, lalu pulangnya nanti pulang jam 12, jam 1 pagi, jam 5 pagi lagi udah pergi, kan gitu. Dia akhirnya keluarganya terbengkalai. Memang jadi kaya raya memang, istrinya terbengkalai, anak-anaknya terbengkalai, mau mobil dikasih mobil, mau rumah kasih rumah, tetapi nggak pernah ada komunikasi, nggak ada pernah interaksi apapun di tengah keluarga dan sebagainya. Efeknya akhirnya mereka tegang-tegangan, konflik dengan segala macam. Dia dapat uang tetapi dia kehilangan keluarga, dia kehilangan kebahagiaan ya. Jadi you bisa beli apapun tapi you nggak bisa membeli kebahagiaan dengan uang itu. Jadi karena uang itu sekali lagi dia punya faktor yang ambigu ya, mendua. Ketika kita serahkan seluruh kehidupan kita habis-habisan untuk uang, kita mengejar uang habis-habisan, uang itu justru akan berbalik menerkam kita. Uang itu bisa berbalik menerkam kita. Tuh, sehingga saya suka bilang kepada orang, kenapa kita harus kejar-kejar uang sih? Kadang-kadang kita nggak perlu kejar, kita diam saja, uang akan merangkul kita dari belakang. Jadi kita kejar-kejar padahal uangnya udah kelewatan gitu ya. Maksudnya adalah kita habis-habisan segala macam, padahal asal cukup cerdas, dia akan membuat uang itu bekerja untuk orang itu, yang nggak perlu kejar-kejar lagi. Hanya you tidak tahu ada cara mengembangkannya. You kejar sana, kejar sini, you haus. Tapi kan uang itu kan seperti air laut. Yang you minum, you makin haus. You minum, makin haus sampai you mati sendiri. Gitu ya. Jadi memang oleh karena itu, apalagi ketika orang sudah dalam konteks uang itu, dia menghalalkan segala cara, dia membuat orang sudah lupa diri. Ini kan celaka. Ada orang yang punya uang tetap dengan kesadaran uang adalah alat di tanganku untuk supaya aku gunakan untuk kepentinganku. Tetapi ketika dia sendiri diatur oleh uang, dia menjadi tujuan bagi dirinya sendiri, itu orang itu menjadi hamba uang, dan efeknya adalah orang ini kan udah kehilangan kemanusiaan, dia bisa menindas sesama. Asal yang penting dapat uang, dia bisa menghancurkan alam raya ini
karena ingin uang. Alam raya kita hancur, ekologi kita hancur karena apa? Karena orang ingin mengejar uang sebanyak-banyaknya, dan dia berpikir jangka pendek, nggak kepikir bahwa dengan menghancurkan alam dia sedang menghancurkan diri dan nanti generasi-generasinya dia selanjutnya. Jadi sungguhnya ketika manusia mengejar uang, sebenarnya yang dia kejar itu sebetulnya apa? Kadang-kadang begini, yang dikejar bukan persoalannya bukan uang yang dikejar, tapi kehormatan kan. Dia ingin berpikir begitu dia mendapatkan uang, dia mendapatkan kehormatan, dia mendapatkan kekuasaan. Dengan uang kan you punya kekuasaan, you punya power. Jadi yang ingin dicapai oleh manusia itu bukan uang in itself-nya, bukan uang pada dirinya sendiri, tapi betul, pada kehormatan kekuasaan, terutama begitu kekuasaan. Yang dia pikir kebahagiaan, betul, begitu. Betul. Jadi dia bisa beli apa saja, dia bisa lakukan apa saja suka-suka dia, karena dia bisa bayar orang. Dia bayar apapun sesuai dengan suka-suka dia. Orang yang kuliahnya gagal, tiba-tiba dia bayar dosennya, lalu kemudian jadi lulus. Misalnya, dia nggak kuliah, nggak pernah kuliah, dia bayar aja itu universitasnya, lalu dikeluarkan ijazahnya, kan begitu. Dia bisa lakukan apa saja, dia bisa perintah yang ini harus di siniin, ini saya kasih duit, oke. Jadi uang itu adalah, di balik uang itu kan sebetulnya kekuasaan, kehormatan, kan gitu ya. Kebanggaan, pride dan sebagainya ya. Tetapi terutama kekuasaan itu yang luar biasa. Dan orang mengejar habis-habisan, dan sekali lagi ketika uang itu kita kejar, dan dia satu saat dia akan menerkam kita habis-habisan. Oleh karena itu begini, ada begitu banyak orang yang mati, yang tetap survive, maksud saya, ketika dia menghadapi tantangan, pergumulan dan persoalan berat. Banyak orang yang tetap survive. Ya. Ada juga yang mati ya. Tetapi mungkin jauh lebih banyak lagi orang yang justru hancur justru pada saat dia lagi sukses. Ada yang bilang bahwa ada yang mati karena kelaparan, tapi juga ada yang mati karena kekenyangan. Sehingga dulu pernah ada orang pastor pernah berdoa begini, katanya, Tuhan, katanya, ampunilah kami yang berdosa ini. Nah, kami mau makan, ampunilah kami yang berdosa ini, karena di tengah kami ada banyak orang yang tidak bisa makan karena tidak ada makanan, dan banyak orang yang tidak bisa makan karena sudah kekenyangan. Kan gitu, udah kekenyangan masih berusaha makan, akhirnya mati sendiri, kan gitu ya, udah nggak bisa makan lagi, kan gitu ya. Jadi memang banyak orang yang justru hancur baur justru di puncak-puncak kesuksesan. Karena apa? Haus terus. Dia masih ingin menambah lagi, dan akhirnya dia seperti Adam dan Hawa yang sudah mendapatkan seluruh fasilitas, masih ingin memperoleh kekuasaan lebih, akhirnya melanggar batas. Dan ketika batas sudah langgar, selesai. Ketika sudah melanggar batas, maka sudah selesai. Segala sesuatu kan ada batasnya. Ketika dia bilang, sekarang aku mau jadi Tuhan, aku perlu memetik pohon itu, buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu udah langgar batas, itu namanya. Padahal you udah punya semuanya, you udah punya semua. Kenapa sih mesti itu juga gitu ya? Masih you mau jadi Tuhan. Nah, ketika you mau jadi Tuhan, you udah langgar batas, udah selesai. Itu ya. Jadi uang itu sendiri bukan suatu yang netral berarti? Bukan. Dia ambigu. Dia ambigu. Mendua, ya. bisa positif, bisa negatif. Dia positif bisa, dan negatif juga bisa. Baik, Pak Pendeta, kita lanjutkan di segmen yang kedua ya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada saat ini kita membahas topik yang menarik, uang dan spiritualitas bersama dengan Pendeta Albertus Pati. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua. Pak Pendeta, kita lanjut ya Pak Pendeta ya. Boleh. Di ujung segmen pertama sudah dikatakan uang itu bukan sesuatu yang netral ya. Dia ambigu ya. Dari sini kita coba menelisik lebih dalam, berangkat dari salah satu lembaga penelitian di Amerika Serikat, namanya The Pew Research Center, yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa profesi yang paling percaya di Amerika Serikat bukanlah pendeta, ya, tetapi nurse, ya. Ironis ya. Ya, perawat. Sedangkan lembaga yang paling dipercaya adalah lembaga militer, bukan gereja. Komentar Pak Berti nih berkaitan dengan penemuan penelitian ini dengan kaitannya uang dan spiritualitas. Ini sedih juga ya hasil penelitian ini ya, karena pendeta bukan profesi yang paling dipercaya, suster yang paling dipercaya. Kemungkinan mungkin karena pada saat orang sakit dia mendampingi terus sampai mati kali ya, kayak gitu ya, dia ada terus di situ ya. Begitu langsung datang kan gitu ya. Pendeta begitu ditelepon nggak diangkat. Bisa aja kemungkinan kan gitu ya. Atau kenapa army yang menjaga keselamatan negara, keselamatan kita kan gitu ya, sehingga dipercaya kan gitu kemungkinan. Tapi sebetulnya terlepas dari itu semua, itu kan sesuatu yang sangat menyedihkan, karena ketika kita berbicara tentang uang, orang Amerika sekarang jauh lebih percaya pada nurse maupun pada army daripada pada pendeta dan gereja. Ini kan sebetulnya kesempatan bagi kita, terutama gereja, untuk mengintrospeksi diri. Kenapa sih sampai begitu? Kemungkinan di Amerika Serikat begini, sangat berkembang sekali prosperity gospel ya. Kemakmuran. Ya, teologi kemakmuran itu berkembang luar biasa. Pendeta-pendetanya kayaknya luar biasa, punya pesawat gitu ya. Jet pribadi bisa ya. 2-3. Belum lama ini ada pendeta yang berkhotbah dia ingin beli pesawat satu lagi kan gitu ya, untuk supaya pelayanan lancar dan sebagainya. Sementara pada saat yang sama di Amerika Serikat itu mulai sedang anjlok soal ekonominya ya. Kalau lihat di orang mereka yang pergi ke San Francisco, slums itu ya, daerah-daerah kumuh itu udah makin banyak. Kalau yang mereka yang ada di Philadelphia, silakan dilihat di situ, Jalan Kensington itu daerah miskin di mana begitu banyak orang-orang miskin yang kumpul di situ semuanya ya. Nah, orang kulit putih apapun ada di situ, terutama orang kulit putih. Sementara gereja tuh makin kaya. Dan para pendeta mau beli pesawat lagi, kan gitu ya. Jadi padahal itu kan dana publik sebetulnya, dana yang didapat dari masyarakat juga, kan gitu. Mereka tidak dikenai pajak, dan seharusnya dana-dana seperti itu kan mestinya digunakan untuk berbagi, untuk menolong mereka yang miskin dan sebagainya. Tapi ternyata kan itu yang jadi kaya ya pendetanya, mobilnya bisa gonta-ganti, bahkan punya pesawat bisa beberapa dan sebagainya, dengan adanya prosperity gospel itu ya. Teologi kemakmuran, yang makmur pendetanya, umatnya tetap kacau balau kan gitu ya. Dan ini yang terjadi sebetulnya. Jadi orang diberikan mimpi-mimpi supaya semakin you memberi, nanti Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit dan sebagainya. Tuhan akan kasih, you akan jadi kaya dan sebagainya. Memang meskipun mesti dipertanyakan, apa memang Tuhan pernah janjikan kita kaya? Ya, apakah pengikutnya jadi kaya raya kan gitu. Tuhan rasanya nggak pernah berjanji seperti itu, ya, bahwa para pengikut Kristus itu akan jadi kaya raya, akan sehat terus menerus umur hidup dan sebagainya. Nggak ada janjian seperti itu ya. Tetapi bahwa Tuhan memberikan kekuatan di tengah-tengah situasi apapun sehingga kamu tetap bisa sukacita dan gembira kan gitu ya. Dan tapi memang kenapa para pendeta dan gereja-gereja begitu menjadi kaya, sementara di tengah-tengah rakyat yang begitu miskin dan sebagainya. Sehingga itu memunculkan pertanyaan, sebetulnya ini pertanyaan dari banyak orang, dan mungkin termasuk orang-orang di gereja-gereja di Indonesia. Saya belum lama ini diminta untuk menuliskan satu kata pengantar untuk sebuah buku ya. Sebuah buku, saya lupa judulnya, kekayaan, wealth up
saya lupa judulnya, jadi kekayaan uang dan apa gitu ya, wealth, money and prosperity gitu. Saya nulis di situ di dalam konteks gereja ya. Seringkali gereja-gereja dan para pendeta ini terutama itu mendorong umat supaya memberikan persembahan. Mendorong umat supaya memberikan persembahan. Betul. Mendorong umat juga memberikan persepuluhan. Perpuluhan. Kan gitu ya. Jadi umat memberikan dengan sukacita persembahan, persepuluhan, sumbangan-sumbangan macam-macam, banyak sekali yang membuat gereja menampung itu. Umat punya spiritualitas yang tinggi untuk memberi. Itu umat itu menurut saya udah beres dalam spiritualitas memberi. Udah nggak ada masalah, banyak kok gereja-gereja jadi berkembang lebih bagus, lebih hebat dan sebagainya dengan baik karena umat suka memberi. Persoalan utama bagi gereja-gereja sekarang, termasuk dari kalau kita berkaca dari apa yang terjadi di Amerika Serikat, menurut saya adalah bukan pada spiritualitas memberinya umat, tapi spiritualitas mengelola keuangan yang dilakukan oleh gereja, institusi. Jadi ketika uang sudah datang, problemnya ada di dalam apakah you yang mengelola dana-dana, uang-uang persembahan itu punya spiritualitas yang cukup apa tidak. Begitu you kelola tanpa spiritualitas, uang itu berluber di deposito, uang itu dipakai gunakan untuk beli mobil mungkin pendetanya atau ininya yang pesawat, gedung-gedungnya bisa megah dengan luar biasa dan sebagainya, sementara umat dan orang-orang sekitar, masyarakat di sekitar itu tetap miskin di tengah-tengah kekayaan, atau gereja yang kaya di tengah-tengah kemiskinan umat dan masyarakat di sekitarnya. Jadi problem terbesar yang bagi yang saya pikirkan, yang dari yang tadi disampaikan pertanyaannya adalah kenapa gereja itu kurang dipercaya, kenapa pendeta kurang dipercaya dengan segala macam itu? Itu karena memang orang mulai mempertanyakan, kita memberi, uangnya itu digunakan apa tidak? Ternyata kok managingnya jelek sekali. Kita nggak merasakan adanya pelayanan melalui uang-uang yang begitu banyak yang diberikan. Gereja makin berkembang, pendetanya mobilnya bisa gonta-ganti, makin kaya, makin segala macam. Tetapi umat makin miskin, nggak ada bantuan apapun. Gitu. Nggak pernah terdengar gereja nolong sana, nolong sini dan sebagainya, ikut membangun masyarakat dan sebagainya. Jadi sekali lagi, persoalan yang paling utama di gereja-gereja kita sekarang adalah, termasuk terutama gereja Amerika kita juga, adalah spiritualitas dalam managing keuangan yang ada, uang Tuhan itu. Seolah memperalat begitu. Iya, jadi gereja malah seperti perusahaan, cari untung begitu dapat uang kita taruh di deposito banyak-banyak dan sebagainya, kita kumpulin uang seini dan sebagainya, kita investasi di tanah, kita investasi di hotel, kita investasi dan sebagainya, duit itu nggak kembali ke masyarakat. Kita kayak jadikan masyarakat sapi perah aja. Kita ambil uang-uangnya, kita kan mestinya berpikir gimana kita kembalikan supaya masyarakat semua nih, bangsa ini makin sejahtera. Supaya jangan sampai daerah-daerah miskin. Jokowi pernah menyampaikan ada sekitar berapa puluh daerah miskin. Dan setelah saya lihat yang Jokowi sampaikan, itu 80% daerah-daerah miskin yang Jokowi sampaikan itu daerah yang kebanyakan umat Kristen. Iya. Dan saya nggak peduli apapun agamanya, kalau miskin kita mesti bantu, kan gitu ya. Tetapi justru di tengah-tengah kemiskinan orang Kristen, gereja-gereja terutama di kota-kota besar kan kaya luar biasa, pendeta-pendetanya kaya luar biasa. Kan begitu ya? Ya. Enggak, ini semua pendeta termasuk saya kita harus koreksi diri. Maksudnya, kita harus punya spiritualitas memanage keuangan itu dengan baik, dan memanage bukan dalam pengertian penggunaannya yang baik, tapi penggunaannya untuk apa itu penting. Justru malah para pendeta yang belajar firman Tuhan ini mesti kembali begitu ya? Betul. Uang itu sebetulnya untuk apa begitu? Betul. Kadang-kadang di gereja itu penekanannya, kalau you beli, you punya kwitansinya. Ya betul, tapi penggunaannya untuk apa? Kalau cuma beli, dia ada bikin lift, you punya kwitansi ya harus jujur. Tapi you gunain cuma untuk diri sendiri. You kan sebetulnya dana itu digunakan untuk bank itu loh. Ada banyak orang miskin, ada banyak orang yang mau mati loh. Tolonglah mereka. Ngapain you kumpul-kumpulin uang? Kenapa you beli lift? Untuk kalau sesuatu yang nggak terlalu penting.
Misalnya. Ya, iya. Kenapa nama-nama AC? Uangmu masih banyak di situ dan sebagainya. Ya. Kok kayak orang kehilangan ini aja? Atau di tempat Jadi lain. kejujuran tuh Ya. sebatas kejujuran personal, tapi kejujuran penggunaannya untuk apa? Itu tuh seringkali tidak disinggung. Sehingga efeknya kita makin jauh dari rakyat yang miskin. Jadi saya tidak heran sama sekali kenapa yang namanya Marxisme itu lahir dari rahim kekristenan di Eropa. Itu kan karena gereja nggak peduli. Kenapa di daerah Amerika Latin justru terjadi pemberontakan rame-rame ribut? Karena gereja itu nggak bagian dari orang miskin. Kenapa di Prancis yang tadinya negara masyarakat dan bangsanya itu Katolik semua, tiba-tiba sekarang jadi sekuler? Sangat agak, ya, betul. Karena gereja, sekali lagi kita semua Kristen ini tidak menjadi bagian dari masyarakat yang berteriak dan menjerit. Cara kita menggunakan uang itu tidak ada spiritualitasnya. Pengelolaan kita berantakan. Begitu. Pengelolaan kita yang berantakan. Pengelolaan. Jadi kalau melihat pengelolaan dalam uang itu sendiri begitu ya. Pengelolaan bukan dalam pengertian kalau you beli kasih kwitansi ya. Memang kita jujur secara personal. Tapi yang saya pertanyakan, uangnya dipakai untuk apa? Apakah berguna untuk mereka yang kurang? Keberpihakan. Nah, itu. Keberpihakan Anda kemana? Betul. Kira-kira. Spiritualitas Anda tergantung pada keberpihakan Anda. Sampai ada yang mengatakan ini di beberapa daerah Kristen gereja kok megah-megah, batak-bataknya bagus-bagus, tapi ternyata di sekitarnya masyarakatnya miskin. Air bersih pun juga minim, mereka harus antri berkilo-kilometer untuk mendapatkan air. Saya pernah ke satu daerah yang gerejanya kalau kita dari pesawat udah lihat tuh megahnya luar biasa. Bahkan dia punya marmernya itu dari Italia didatangkan. Dia punya bangku-bangkunya langsung didatangkan dari Jepara. Bagus. Luar biasa bagus. Itu dari pesawat juga udah langsung kelihatan. Saya nggak usah kasih tahu gerejanya apa. Lalu kemudian orang yang bantu bangun gereja itu kasih tahu ke saya, ayo ke sana dong, liatin. Gerejanya itu bagus sekali, udah mantep ini untuk memuji Tuhan. Saya bilang kalau yuk akan lebih sempurna lagi kalau uang itu yuk pakai lagi sekarang kalau udah bangun gedung gerejanya, sekarang bangun manusianya. Orang-orang di sekitar situ mungkin takut masuk situ karena marmernya aja dari lantainya dan tembok-temboknya jadi dari marmer. Sementara mereka miskin sekali. Untuk apa mereka gedung sebagus gitu? Yuk sekarang pakai duit Anda itu untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Kan gitu, supaya mereka bisa bangkit juga. Kalau nggak ada gunanya. Juga memberdayakan, juga bikin juga kampus di situ, sekolah di situ, supaya orang-orang situ bisa ke depan mereka bisa mampu untuk menghadapi situasi apapun juga. Nah itu yang saya katakan. Jadi saya bilang saya puji dia, tapi nggak cukup. Kalau cuma sampai di gedung nggak ada gunanya. You mesti bangkitkan tuh masyarakat sehingga mereka menjadi manusia yang utuh. Kalau begitu, apakah semua institusi begitu ya, apapun sekuler maupun institusi agama begitu ya, yang membutuhkan uang ya, sering mengelola banyak uang dengan masyarakat dan melihat adanya ambiguitas ini terhadap uang ya, apakah kasus-kasus yang tadi begitu ya, tadi Pak Berti sudah sampaikan berdasarkan juga penemuan salah satu lembaga ini hanya terjadi di Amerika Serikat atau juga terjadi begitu di tengah-tengah bangsa. Di mana-mana termasuk di Indonesia kok. Ada saya baru mendengar belum lama ini seorang pendeta bilang bisa lihat di YouTube. Tadi malam saya ketemu Tuhan, sekarang Tuhan bilang kalau nanti you kasih duit kepada saya sebelum jam 1 nanti Tuhan akan mencurahkan berkatnya kepada kamu sekalian. Lalu orang ngasih banyak dan sebagainya. Nggak tahu itu untuk umpan aja atau yang beneran ngasih dan sebagainya. Itu penipuan. Itu fraud betul tuh. Itu penipuan banget dengan ayat-ayat itu. Jadi kan banyak tukang tipu juga nih yang pakai mimbar untuk mencari keuntungan juga. Jadi memang dan itu terjadi seringkali orang menjual-jual ayat untuk segala macam untuk mendapatkan keuntungan yang berjumpa Tuhan dan sebagainya. Orang kan mau bilang nggak percaya nanti takut dosa. Dari sini sih saya bilang tegas aja bohong itu. Kayak gitu. Jadi artinya janganlah orang ayat-ayat itu dimanipulasi untuk mendapatkan keuntungan. Tuhan nggak pernah menjanjikan orang untuk jadi kaya raya, apalagi pakai jam 1 batasnya ya. Kok Tuhan jadi sangat ini sekali ya kan gitu ya. Lewat dari jam ini tutup. Lewat dari itu ditutup kan berkatnya. Gitu ya. Udah kayak apa aja kan gitu ya. Jadi memang
Yang kayak gitu-gitu tuh memang itu banyak terjadi, dan umat itu kan asal berhubungan dengan agama itu kan jadi sangat emosional, rasio udah nggak jalan kan gitu ya. Baik. Jadi oleh karena itulah memang kita memang harus bisa ngajak umat untuk berpikir lebih kritis terutama dalam soal uang. Oke, umat, you boleh memberikan persembahan sekarang, tetapi sekarang saatnya you harus kritisi kemana uang yang you pakai, yang akan Anda persembahkan ini. Apakah you bisa lihat gerejanya itu menggunakan dengan benar dan baik dan menjadi berkat bagi masyarakat atau tidak? Kalau enggak, jangan. Oke, baiklah Pak Berti. Kita tahan dulu, kita akan lanjutkan segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membicarakan tentang uang dan spiritualitas. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Jika di antara para sahabat ingin menyampaikan respons atau tanggapan, persilahkan Pendeta Albertus Pati pasti akan dengan senang hati dapat meresponnya. Pak Berti, tadi di ujung segmen yang kedua Pak Berti sudah sedikit begitu ya menjelaskan pentingnya kritis begitu ya pada soal pengelolaan uang. Bisakah ini lebih dielaborasi bila institusi agama dapat sangat berpotensi menyalahgunakan uang? Lalu seharusnya bagaimana sikap umat terhadap realitas ini, dan juga pastinya juga sikap para pendetanya, majelis jemaatnya? Iya. Jadi memang kita kan sering kali ngomong kepada pemerintah, yuk terapkanlah transparansi dan accountability. Mestinya gereja juga lakukan itu, transparansi dan accountability. Gereja manapun ya harus lakukan transparansi dan accountability. Bukan saja di dalam konteks managingnya dengan baik, tetapi kemana uangnya itu juga harus jelas, kan gitu. Jadi sayang di dalam konteks transparansi banyak gereja yang tidak lakukan, accountability apalagi. Jadi dan juga tidak dikasih tahu kemana uang itu terarah, kan gitu. Sehingga banyak konflik-konflik sekarang di dalam gereja, rebutan uang itu antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Kadang-kadang antara adik dengan kakak dengan ini, karena gereja itu menjadi seperti usaha, di mana usaha keluarga, di mana akhirnya konflik antara bapak anak dan sebagainya. Kan pernah ada satu gereja di Surabaya yang ribut dan konfliknya melibatkan uang triliunan. Kan gitu, uang gereja sampai triliunan, bayangin ya. Jadi dan ribut antara bapak dengan anak-anaknya, dengan istrinya dan sebagainya itu. Uang gereja itu kan uang Tuhan, dan uang Tuhan itu uang yang harusnya digunakan untuk kesejahteraan bangsa ini, untuk kesejahteraan umat manusia. Ngapain simpan uang terus ribut-ributin uang, kan gitu ya. Tapi kan umat, sekali lagi, asal berhubungan dengan agama, orang udah nggak rasional, ya. Agama itu seringkali sesuatu yang sangat membuat orang itu menjadi tidak rasional, ya. Orang jadi lupa diri, apalagi kalau orang udah pakai ayat.
kan gitu ya. Jadi sehingga orang bisa lupa segala sesuatu. Dan efeknya di kota Surabaya itu ada pernah terjadi konflik besar soal uang. Lalu kemudian saya juga pernah menangani satu sinode yang ribut besar abis-abisan. Dan karena ketua sinodenya nggak mau turun-turun karena berhubungan dengan uang begitu banyak di mana-mana. Lalu kemudian belum lama ini yayasan Kristen, bukan gereja, jadi para church lebih tepatnya kemudian ribut juga soal uang banyak. Sebelum lama ini, paling beberapa hari yang lalu itu, lembaga percetakan Alkitab untuk bahasa daerah juga duitnya juga ada satu lembaga translate ya dalam bahasa ini ke bahasa daerah, itu uangnya juga digelapi juga oleh yang pengelolanya dan sebagainya. Jadi lama-lama ini kan orang mestinya makin kritis bahwa yang namanya gereja atau institusi agama itu bukan tempatnya para malaikat, bukan tempatnya orang-orang suci-suci semua, itu bukan holy men atau holy women di situ. Di situ adalah manusia-manusia berdosa juga yang punya nafsu, yang punya keinginan, yang punya kepentingan, yang punya yang berdosa, yang juga ingin memanipulasi dan korupsi. Oleh karena itu bagi saya, oleh karena itu kita jangan terlalu mengidealkan gereja lah, kan gitu. Kita harus lihat gereja pada posisinya, ya sudahlah, gereja betapapun dia itu communio sanctorum, kira-kira gitu ya. Tetapi dia juga ada orang berdosa juga, kan gitu ya. Jadi oleh karena itu kita harus melihat dia sebagai orang satu lembaga yang kemungkinan punya kelemahan juga. Nah, dalam konteks begitu, saya memang saya harapkan ya mereka para pendengar ini juga bisa ditanamkan bahwa mereka juga, kalau kita punya persembahan atau persepuluhan atau sumbangan, kita betul-betul harus seleksi gereja atau yayasan Kristen apapun. Kalau memang dia yayasan keagamaan, itu harus seleksi benar-benar ini dia menggunakan uang ini yang saya berikan itu untuk Tuhan itu secara benar, bertanggung jawab, transparan, dengan tujuan yang bagus atau tidak. Ya, bukan cuma transparan dan accountability, tapi tujuan yang penggunaan uangnya bagus nggak? Kan gitu ya. Karena kalau cuma transparan, accountable adalah begitu, kita mau beli mobil, nih lihat ini mobilnya sekian, ini kita belinya mendandani internal, betul, begitu. Tapi urusannya internal cuman self preservation untuk gerejanya saja. Giliran urusan keluar baru hitung-hitungan. Mulai kalau gitu dipotong-potong. Urusan karyawan aja bisa mungkin pendetanya atau ke fasilitasnya gajinya besar-besar, begitu karyawan nggak ada yang lewat UMR. Kan gitu, malah ditekan-tekan dengan segala macam untuk naik aja 1.000-2.000 aja susah banget, kan gitu ya. Jadi yang kayak gitu-gitu kan kita mesti kritis juga, kan gitu, bahwa ini juga kelompok, ada persekutuan manusia berdosa juga. Ya, jadi oleh karena itu orang harus kritis di mana dia memberikan persembahannya atau persepuluhannya atau sumbangannya dan sebagainya, sehingga sumbangannya itu betul-betul berguna bagi masyarakat dan betul-betul sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau gitu kan umat juga mestinya dibekali dengan kesadaran, kalau begitu ya, bahwa urusan bergereja ini bukan cuma urusan mendandani internal, begitu. Iya. Tetapi bagaimana kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat. Betul. Atau mungkin gereja akhirnya jadi kurang responsif atau kurang menyadari hal itu karena memang di tengah-tengah umat juga minim kesadaran itu. Jadi seolah-olah ya sudahlah, umat juga tidak terlalu responsif urusan begitu, ya kami juga biasa-biasa saja, atau bagaimana Pak Betty? Iya, karena memang kita harus ingatkan bahwa pertama, gereja itu kan ada bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia ada untuk dunia ini. Sama seperti Yesus Kristus ada bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk menyelamatkan umat manusia, dunia, dan segala alam raya ini kan. Dan gereja ini kan ada sebetulnya untuk lakukan apa yang Yesus lakukan, gitu ya, untuk ikut menyelamatkan umat manusia dan dunia dalam pikiran yang lebih holistik ya. Keadilan, penguatan ekonomi, gitu, keutuhan ciptaan dan sebagainya itu. Dan itu kan yang mesti ditekankan oleh gereja, bahwa umat harus lakukan itu, dan sebagai institusi juga sama harus lakukan itu juga. Harus menjadi teladan yang baik dan sebagainya. Jadi kesadaran yang seperti ini bahwa gereja itu bukan untuk dirinya sendiri,
itu harus ditanamkan juga bukan saja kepada umat, tetapi juga ditanamkan di dalam program-program dari gereja itu sendiri. Implementasinya. Betul, ya. sehingga memang dana-dana yang dikelola, dana masyarakat dikelola itu sungguh-sungguh betul-betul gereja atau umat bisa melihat ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi siapapun, bukan saja bagi umat Kristen ya, tapi juga bagi umat manapun yang membutuhkan, yang perlu ditolong, yang miskin, yang kelaparan dan sebagainya, mereka kan juga perlu ditolong ya, dibantu dan sebagainya. Jangan sampai yang terjadi adalah gereja-gereja justru semakin terasing dari lingkungannya. Gereja makin kaya, tanahnya makin banyak, gedungnya makin besar, makin hebat, sementara umat itu tidak dimanusiakan atau masyarakat di sekitarnya tuh menjadi miskin, harus berjuang habis-habisan dan sebagainya. Kan itu yang terjadi selama ini. Efeknya gereja menjadi semacam company. Cuman berpikir untuk untung, untuk mendapatkan keuntungan. Gimana nanti laporan keuangan gimana? Oh, kita untung loh, kan gitu, dengan bangga yang bagian sarpennya ya, dengan ini kita untung loh, kita udah mulai untung nih. Waktu itu kita sempat rugi karena dikena COVID, sekarang kita udah mulai untung. Kan celaka kalau gereja berpikir untung, kan gitu ya. Keuntungan dia adalah gimana dia bisa menjadi berkat untuk sesama, kan gitu. Baiklah, ini kita tiba di ujung-ujung segmen terakhir ini. Oke. Kita melihat ambiguitas ya, pada uang begitu. Uang bukan suatu yang netral begitu saja ya. Maka kita membutuhkan spiritualitas yang tepat begitu. Sehubungan dengan judul kita juga, uang dan spiritualitas. Maka pertanyaannya adalah bagaimana peran spiritualitas sehingga kita bisa memiliki sikap yang tepat terhadap uang. Spiritualitas semacam apa yang harus kita miliki begitu sebagai orang-orang Kristen berkaitan dengan uang ini? Ada kesalahan yang sangat mendasar. Seringkali orang berpikir gini, orang yang dikasih taunya begini, kalau you punya iman yang kuat, spiritualitas yang kuat, maka you akan semakin jadi kaya raya. You akan berlimpah-limpah, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit, dan berkat-berkat Tuhan akan mengalir deras seperti sungai yang mengalir deras luar biasa. Tuhan gak pernah janjikan itu. Meskipun kita mengikut Tuhan juga bisa kaya, bisa kemungkinan kaya, kan gitu. Tapi yang Tuhan janjikan, yang kita butuhkan adalah spiritualitas, di mana ketika you punya uang, you bukan berpikir di dalam konteks seorang manusia, bukan berpikir dalam konteks kaya harta, tapi kaya hati. Bukan kaya harta, tapi kaya hati. Kaya hati. You punya duit, you berbagi. You kaya, you nggak berpikir ini kekayaan, ini milikku untuk kepuasanku, untuk makin mengembangkan egoku, untuk bisa membuat aku berkuasa, lakukan apa saja. Tapi justru kita berpikir ini kan titipan Tuhan semuanya. Gimana aku gunakan ini? Dia harus banyak berdoa. Gimana aku gunakan itu supaya uang tidak jadi mamon bagi dirinya, tapi uang tetap jadi alat di mana dia jadi makin menjadi berkat bagi siapapun. Kan gitu. Jadi semakin orang kaya, nggak soal, tetapi bahwa dia harus diiringi bukan cuma kaya harta, tapi kaya hati. Kalau orang punya kekayaan hati, bahkan orang yang lagi kurang pun dia akan memikirkan orang lain. Ingat gak ketika Paulus muji-muji jemaat di mana itu? Dia puji-puji, wah ini jemaat ini luar biasa. Mereka bahkan mereka ini miskinnya luar biasa. Mereka sendiri sedang berkekurangan, tapi mereka nanya ke aku, ini apa yang bisa kita bantu di sana? Lalu kemudian mereka mengumpulkan dana, mereka kasih ke sana. Ini benar-benar jadi contoh ya, yang bisa memberi bukan di dalam kekayaan, tapi bahkan di dalam kekurangannya. Kenapa Yesus itu memuji-muji janda itu? Ada orang kaya yang memberikan mahkotanya, mungkinnya duitnya banyak, kasih uang bisa puluhan juta, miliaran, tapi begitu ada seorang janda dikasih, Yesus bilang ini luar biasa. Kenapa? Orang kaya memberi di dalam kekayaannya, kelebihannya. Orang miskin itu lagi kurang juga dia masih memberi. Kenapa? Dia kaya hati. Yang dibutuhkan sekarang adalah semakin kita membuat jemaat itu, termasuk institusi-institusi gereja kita itu, makin kaya hati, bukan makin kaya harta, ya. Keberhasilan institusi-institusi kita, keberhasilan jemaat-jemaat kita dimanapun mereka ditempatkan adalah mereka semakin kaya di dalam hati mereka, bisa memberi, bisa melihat apapun yang Tuhan kasih, jabatan, pangkat, apalagi uang itu cuma titipan.
yang Tuhan mau pakai untuk menjadi berkat bagi siapapun dan memuliakan Tuhan. Jadi uang itu sebagai titipan, instrumen sarana keberpihakan kita tetap menjadi berkat begitu ya. Betul sekali. Bagi banyak orang. Baiklah Pak Pendeta, adakah pesan pastoral begitu yang lebih lagi ingin ditegaskan berkaitan dengan topik kita pada saat ini? Silahkan. Iya, sahabat YKB dimanapun Anda berada, saya bersyukur kalau Anda kaya. Dan saya berdoa kalaupun Anda kurang sekarang, Tuhan akan memberikan berkat kepada Anda. Tetapi apapun posisi Anda sekarang, yang terpenting bukannya kaya harta, tetapi kaya hati. Anda tetap bisa menjadi berkat bagi siapapun, Anda tetap bisa menolong siapapun, Anda tetap bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada Anda. Dan hidup Anda akan penuh dengan ucapan syukur dan kebahagiaan. Tuhan pasti tolong Anda di tengah situasi apapun. Terima kasih Pak Berti dan sahabat, sampai di sini untuk topik uang dan spiritualitas. Dan lagi jika di antara sahabat ingin menyampaikan respons ataupun pertanyaan, silahkan sampaikan di ruang chat yang sudah kami sediakan. Dan di antara para sahabat jika ingin menyampaikan saran kepada kami, silahkan sampaikan di nomor 0812-8188-9191. Dan kita jumpa lagi di episode yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.